baik, puji Tuhan, baik. Baik banget. Ini lagi di mana sih? Lagi di Jogja atau lagi di mana? Di Jogja. Lagi di Jogja. Oh, lagi di Jogja. Oh, oke. Nah, jadi kita sore hari ini program kita adalah Muda Menginspirasi. Nah, meraih peluang menggapai cita-cita bersama Kak Kesia Grace. Jadi Kak Kesia ini drummer ya? Iya, benar. Oke, jadi kita mau ngobrolin itu dulu. Nah, sebenarnya sejak kapan sih kamu tertarik di dunia musik? Kalau musik, sebenarnya kalau musik dari kecil emang seneng ya, karena kan di rumah emang mama guru musik, jadi ya juga dengerin main gitar gitu. Dulu malah main gitar dulu dari SD, terus SMP itu karena kakak ngajar di salah satu sekolah musik gitu, ditawarin gimana mau les musik nggak, les gitar gitu, gitar klasik. Dan aku ikut kayak datang semacam tutorial atau trial gitu kali ya sebutannya. Terus dan gitu Kak. Kayaknya sinyalmu deh. Ya, sinyalmu agak. Nah, oke, lanjut lagi. Sorry. Terus aku malah fokus sama drummernya gitu. Bukan karena dia ganteng apa gimana ya waktu itu, karena emang kayaknya seru ya main drum gitu. Jadi keluar trial kelas seminar itu ditanyain gimana, mau les gitar enggak gitu. Aduh, kayaknya aku nggak mau les gitar deh Kak. Les apa maunya? Les drum aja gitu. Aku kayak malu-malu gitu, bisik-bisik les drum aja. Terus langsung hari itu juga didaftarin, dan minggu depannya aku les cuma bawa stick, nggak tahu main drum tuh gimana. Jadi sebenarnya itu iseng dulu SMP kelas 1, ingat banget. Jadi awalnya tuh karena fans gitu ya sama yang ada di tempat les-lesan itu ya? Iya, karena ngefans lihat drummer gitu. Nah, terus sekarang kan kamu milih alat musik drum. Sebenarnya mungkin ya di masyarakat tuh masih ada semacam stigma atau semacam anggapan ya kalau pemain drum itu tuh sangat maskulin gitu. Jadi masih ada beberapa masyarakat yang menganggap begitu. Ada nggak sih kamu ngalamin juga, misalnya nih ada komentar yang perempuan kok milihnya drum gitu? Itu ada nggak sih kamu pernah dapetin komentar begitu? Sebenarnya banyak sih. Bahkan kalau lagi misalnya aku pernah nih mau soundcheck, ngangkat alat sendiri, terus ngeset alat sendiri gitu. Kayak salah satu kru yang punya vendor panggung itu nanya, mbaknya mau ngapain? Itu pasti udah duduk di drum, terus ditanya mbaknya mau ngapain? Saya mau main drum Mas. Jadi kayak di situ kayak kerasa. Iya, di situ kerasa. Emangnya salah ya cewek main drum kayak gitu? Sebenarnya menurut aku enggak sih. Dulu awal-awal main drum malu nunjukin diri untuk aku drummer. Bahkan untuk upload di Instagram aja aku nggak suka, aku malu, belum pede gitu. Gitu sih. Jadi karena kan masih banyak ya masyarakat kita yang masih sangat patriarki, terus kemudian seolah-olah melabelisasi kalau drummer itu tuh laki-laki banget, maskulin banget gitu. Padahal kan sebetulnya drum itu menjadi salah satu pilihan alat musik ya yang boleh juga diakses oleh perempuan gitu. Bahkan drumnya kan juga nggak juga nggak ada kelaminnya kan sebenarnya drum itu kan gitu. Jadi sebenarnya kalau menurut aku drummer cewek tuh sebenarnya banyak banget Kak, banyak. Cuman mungkin beberapa dari mereka ngalamin yang kayak aku mungkin ya, kayak malu buat mungkin kok drummer cewek gitu, ngapain sih cewek main drum gitu loh.
Ya, jadi masih banyak stigma teman-teman di masyarakat kita karena masih banyak yang dia memegang kuat gitu konsep-konsep patriarki. Jadi seolah-olah ada potret-potret maskulinitas gitu ya di beberapa, padahal alat musik itu nggak ada kelaminnya, nggak ada yang nunjukin terus ini buat laki-laki, ini buat perempuan, tuh nggak ada. Tapi itu tuh kayak yang pendapat masyarakat aja. Dan sebetulnya nggak cuman soal alat musik ya, ada banyak sih sebetulnya, misalnya pemilihan warna itu juga kadang-kala itu terkait juga. Misalnya kalau warna pink itu seolah-olah diidentikan dengan perempuan, kalau yang biru tuh laki-laki gitu. Jadi itu tuh sebetulnya soal bagaimana masyarakat kita tuh mengkotak-kotakkan gitu. Jadi teman-teman nggak pede aja kalau misalnya kalian punya bakat atau punya pilihan yang oleh masyarakat tuh dianggap ini nih kayak nggak wajar, harusnya ini punyanya laki-laki. Padahal kalau kita lihat tuh nggak ada tuh kelaminnya ya di barang-barang itu ya sebetulnya. Bahkan ya kayak pekerjaan juga kadang ada yang begitu sih Kak, aku lihat. Kayak orang masak mesti cewek, enggak mesti. Terus contohnya gini juga, kayak PNS sama freelancer itu kayak lebih dihargai PNS, mungkin dianggap gitu kan, orang melihatnya dia lebih terjamin, punya tabungan hari tua gitu. Sedangkan kayak freelancer dilihat kita nggak berpenghasilan tetap gitu. Padahal itu semua tergantung kitanya yang memanage keuangan, memanage investasi gitu-gitu. Banyak sih Kak sebenarnya kayak gitu. Jadi ada banyak. Sih memang sih. Jadi tadi dirimu sempat kasih contoh misalnya soal memasak gitu ya. Kan seolah-olah memasak itu kan dilekatkan pada perempuan. Begitu ada chef itu banyak yang malah justru chef-chef terkenal itu juga laki-laki. Jadi orang akhirnya bingung, ini sebenarnya memasak nih apa sih, kan orang bilang kodrat. Nah, itu yang namanya kita harus sebut dengan labelisasi. Kemudian yang sebetulnya itu adalah peran yang bisa dipertukarkan. Itu kalau kita diskusi soal gender, itu soal membangun kesetaraan gender, teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Kalau di dalam karirmu, kalau tadi dirimu kan cerita dari ibu tuh udah guru les ini ya, nyanyi ya. Terus kakak juga guru musik. Ibu guru musik di sekolah dulu, aku SMP. Guru musik. Kalau kakak di sekolah musik. Di sekolah musik. Nah, siapa sih yang sebenarnya berpengaruh dalam hidupmu, dalam karirmu, meniti karirmu hari ini itu siapa sih? Kalau ini ngomongin orang-orang terdekat dulu ya mungkin. Kalau aku sih mungkin termotivasi karena realistis aja, manusiawi. Merasa kalau bayar kuliah itu nggak murah gitu kan. Jadi aku berpikir untuk gimana caranya aku menghasilkan uang tapi aku bersenang-senang kayak gitu. Jadi aku awalnya dari aku lihat pendidikan, bagaimana kita bisa menyelesaikan pendidikan tapi kita menghasilkan uang itu sendiri. Itu pertama aku mikir itu. Kedua itu relasi teman-teman terdekat, yang bikin itu mereka benar-benar berpengaruh sih. Kayak orang-orang yang sehari-hari aku ketemu main musik, aku latihan manggung gitu. Menurutku mereka itu berpengaruh karena ya tiap hari sama mereka melihat bentuk pola hidupnya kayak gitu, gimana cara bergaul juga. Terus yang ketiga, yang terakhir mungkin musisi-musisi besar. Baru aku dari musisi-musisi besar, seperti kalau drummer di Indonesia aku senang banget sama dia tuh banyak sih. Kadang sama Agnes Mo, Isyana, Rosa, Ray Prasetya. Namanya Ray Prasetya, aku suka banget sama dia. Dia keren dan dia masih muda juga, cuma beda 1 tahun di atasku. Dia udah bisa ngiringin banyak artis dan wow. Gila, keren banget sih. Itu sih Kak. Tapi kamu pernah ini nggak sih sekolah musik gitu? Sekolah kejuruan gitu atau kalau dari les aja?
Kalau kalau dulu aku les 6 tahun dari SMP kan, sampai akhirnya aku berangkat kuliah. Kuliah itu sebenarnya harusnya kuliah akademik gitu. Orang tua mintanya ya akademik biar prospeknya lebih jelas gitu. Cuman kemarin sempat ngotot pengen kuliah musik gitu. Kuliah musik. Karena aku sempat diam-diam daftar sekolah kuliah musik gitu kan di Jakarta, salah satu sekolah musik. Sampai akhirnya aku keterima dan akhirnya juga nggak dibolehin. Oh ya udah aku nurut toh. Habis itu ke Jogja ikut tes kuliah, beberapa kuliah yang akademik juga nggak keterima kayak gitu. Padahal udah belajar juga, udah bimbel gitu. Dan akhirnya abang itu nyuruh, abang aku nyuruh, udah kuliah di UNY aja, ada pendidikan musik kayak gitu. Kalau pendidikan kan jelas jadi guru kan besoknya. Jadi ya udah nurut lagi gitu. Sebenarnya ada musiknya lah, nggak terlalu berat. Gitu. Jadi sekarang sekolahnya di pendidikan? Iya, pendidikan seni musik. Jadi nanti tetap musik tuh menjadi bagian hidupmu banget ya? Iya, kayak gitu sih kayaknya. Nah kita mau jawab beberapa pertanyaan dulu sebelum kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan yang lain. Aku mau bacain dulu dari Naufal Afif Art. Kak Kesia mau nanya gimana sih agar gak mudah baper dengerin omongan orang terhadap pekerjaan kita dan kita bisa fokus terhadap cita-cita kita. Kan tadi pilihan yang kamu pilih kan mungkin bagi sebagian masyarakat tuh masih sangat awam gitu ya, perempuan kemudian dengan profesi drummer gitu ya, itu kan. Nah itu gimana, kamu punya tips khusus nggak? Kalau aku aku karena orangnya cuek ya, jadi aku tuh kurang terlalu, kalau orang agak nyinyir atau ada ngomong nggak enak gitu, aku ya malah jadiin motivasi buat aku, karena ya mereka nggak tahu apa yang kita laluin gitu. Ya jadi lah nggak tahu yang kamu perjuangin juga ya. Yang aku nggak tahu yang tadi kamu ceritain ya. Jadi kamu ceritain sampai nggak lolos buat yang kuliah akademik gitu. Benar, karena aku tuh gimana ya orangnya, ya gitu sih Kak, cuek, tapi aku punya pendirian, aku pengen belajar hidup mandiri, terus dan juga kan hidup makin hari makin susah ya, hari-hari, apalagi hari-hari ini gitu. Jadi nggak ada waktu buat kayak gitu, kayaknya nggak worth deh buat kita pikirin gitu. Jadi gitu. Ini di Jogja sendirian, yang keluarga di Jakarta. Keluarga di mana? Aku asli Balikpapan. Oh, asli Balikpapan. Iya. Berarti di situasi COVID ini, padahal punya rencana pulang nggak kemarin? Kemarin emang nggak ada mau pulang karena lagi proses penyelesaian skripsi Kak gitu. Oh gitu. Jadi mau pulang juga mikir keluarga, masa pulang takut kita yang membawa virus gitu. Kita ngurut pemerintah aja. Iya, nah di fase pandemi ini gitu ya, yang biasanya mungkin kamu waktu nggak pandemi itu sering manggung, sering ngejam bareng atau sering nonton band gitu ya. Terus di situasi pandemi ini aktivitasmu apa? Kalau selain kerjaan skripsi ya? Selain kerjaan skripsi, aku sih lagi banyak dengerin lagu ya, nyari referensi. Nah aku dengerin semua. Terus karena aku juga nggak ada drum di kosnya, aku cuma sticking. Kadang sambil live gitu sih, ngobrol-ngobrol. Stickingan biar nggak tangannya nggak lupa motoriknya. Gitu. Iya. Berarti nanti boleh dong sebelum akhir sesi boleh sticking dong. Waduh, Kak, sorry banget. Ini tuh alatnya lagi pada di mobil. Soalnya besok aku ada bakal live di panggung digital hari Jumat. Yang bareng musisi-musisi itu ya? Iya, ngiringin Tami sama Felix.
Iya itu. Ya, oke. Nah, besok kita tonton deh, pantengin deh. Kayaknya streaming juga kan? Iya, Ya kan? tapi beli tiketnya di panggungdigital.id. Oke, terima kasih informasinya. Nah, Iya. ini ada pertanyaan juga. Pernah nggak sih kamu diremehin sama orang? Pernah, sering banget. Dulu sih, sebenarnya waktu itu aku baru awal-awal main di sekuler itu kayak band-bandan itu baru di Jogja pokoknya. Aku selama di Balikpapan malah nggak pernah di Jogja. Terus nggak tahu ya, kita mau misalnya kita lagi soundcheck gitu, kita mau minta monitor kami dengan baik ya. Kita nggak ditanggepin gitu, kayak ya ngerti lah, nggak dihargain gimana kan gitu. Ya gitu paling dianggap gitu pemula sih. gitu ya. Iya, dianggap kayak pemula gitu ya. Ya memang pemula sih. Pemula tapi followernya 17 juta, 17.000 ya? 11,8. Dan tadi banyak banget followermu. Ini drummer saya banyak banget yang komen begitu. Jadi kamu nggak boleh berkecil hati dong. Jadi di antara yang nggak suka, ternyata banyak juga yang suka sama kamu kan. Nah, ada pertanyaan nih, sebenarnya gimana sih Kak peluang menjadi drummer itu? Melihat saat ini dunia persaingan musik, musik band sangat ketat ya. Jadi kamu punya band sendiri atau kamu freelance untuk drummer gitu? Kalau aku band tetap, aku ada satu namanya Universe. Isinya cewek semua gitu yang main. Oh ya? Keren banget. Jadi kalau main tuh lucu banget, berisiknya udah kayak ibu warisan. Iya, terus kalau sisanya aku kadang bantu-bantuin yang lain juga gitu. Kalau peluangnya sih, aduh, aku dulu awal-awal bisa gabung ke dunia sekuler itu keberuntungan juga sebenarnya. Kita nggak bisa dipungkiri. Jadi ya, hoki itu memang paling nggak bisa dipungkiri. Hoki ya, benar. Hoki, terus kita mau bergaul sama siapa aja. Tapi bukan berarti kita harus ngikutin yang negatif ya, karena semua lingkungan pasti ada negatifnya. Terus kita harus pintar bergaul, pintar memilah yang mana yang harus jadi teman dekat, yang mana yang cuma teman biasa, kayak gitu. Pintar-pintar memposisikan diri sih kalau mau dapat peluang gitu. Kayak misalnya lagi ada reguleran nih kafe, terus kamu datang, ya udah jamming aja gitu. Jadi pengakuan kamu seorang musisi ya pada saat itu, kesempatan kamu gitu. Gitu sih. Jadi kamu udah hampir 4 tahun ya di Jogja ya? Iya, benar. Lebih. 4 tahun karena udah skripsi ya, jadi hampir 4 tahun. Nah, pertanyaanku berikutnya nih, sebenarnya jadi drummer tuh cita-cita utamamu atau sebenarnya kamu masih punya cita-cita yang lain sih? Kalau sekarang iya. Aku nggak tahu ya. Aku senang aja kayak menemukan kesenanganku di sini. Aku bisa naruh semuanya. Aku lagi kenapa aku bisa taruh main drum gitu. Jadi nggak perlu berpikir panjang, karena kalau menurutku contohnya misalnya menjadi guru kita harus prepare materi, kita harus prepare ngajarnya gimana, nyampeinnya gimana, medianya seperti apa gitu, atau entah lapor belum lagi moodnya gitu ya. Belum lagi mood kita gitu ya. Dan saat kita membedah materi lagu, kita ngulik di rumah. Jadi sisanya pada saat kita main tuh ya have fun gitu. Itu sih serunya, Kak. Serunya, jadi cita-cita sekarang itu adalah jadi drummer. Jadi maksudnya udah tercapai. Nah, pernah nggak komunikasiin ke orang tua? Pak, Mah, aku tuh pengen jadi drummer gitu. Terus orang tua, masa nggak ada cita-cita yang lain gitu? Atau
ini memang pilihan jadi didukung gitu, pernah nggak begitu? Aku sih nggak pernah ngomong sih Kak, cuman kayak aku cuman selalu ngasih tahu kayak gini kegiatanku, terus kadang sampai sharing ternyata jadi musisi tuh tidak sepelik itu. Aku bisa belajar mandiri dalam beberapa hal. Aku jelasin pelan-pelan sih, walaupun terkadang kan emang orang tua pengen yang terbaik buat anaknya, pengen ya kayak mama tuh pengen banget kan aku jadi PNS jadi guru, kayak mama juga gitu, gantiin mama. Cuman aku kayak trauma aja karena pernah magang ngajar di sekolah gitu. Itu capek banget dan itu aduh nggak kuat. Ampun, capek banget jadi guru. Padahal sekarang kamu ngambilnya pendidikan loh. Iya, ya berbakti lah. Kak harus berbakti. Oke. Kita biar gimana pun harus dengerin orang tua gitu. Ya aku nggak tahu sih besok bakal gimana, bakal jadi apa atau apa ya aku nggak tahu. Cuman yang jelas. Nah, ini ada. Cuman yang jelas ya punya keinginan ya pengennya jadi drummer, jadi musisi gitu. Oke. Nah, pilihanmu jadi drummer itu sudah menghantarkanmu kemana aja? Keliling Indonesia atau udah pernah sampai luar negeri gitu? Kemana aja? Kalau luar negeri belum Kak. Aku paling jauh Pekanbaru pernah. Tapi waktu itu aku main sendiri, berangkat sendiri waktu itu, main solo gitu. Terus ke terakhir sebelum COVID itu kayaknya paling jauh ke Mamuju ya, Mamuju Sulawesi. Oh Mamuju, oke. Ya itu sekitar itu dan Jawa sih. Ya akhirnya pilihan menjadi drummer ternyata bisa menghantarkanmu buat bisa keliling ke Indonesia kan. Jadi itu bukan pilihan yang salah juga kan sebetulnya. Enggak sih. Sebenarnya salah atau itu juga nggak ada parameternya menurut aku. Betul. Nah pilihan sekarang kan kita tahu ada kondisi fans itu kan beda-beda ya, karakter fans itu kan beda-beda. Pernah nggak sih pada saat kamu manggung gitu kamu dilecehin secara, atau kamu pernah nggak dengar cerita gitu ya pemain musik terutama perempuan gitu, itu ketika dia lagi manggung gitu terus ada semacam pelecehan gitu. Ini ada pertanyaan nih dari akun mana tadi, pernah nggak sih dilecehin pada saat manggung gitu? Pelecehannya ini gimana ya contohnya, soalnya agak rancu nggak sih? Ini dia cuma nyebutnya pelecehan aja sih, atau misalnya nih aku pengen mengumpamakan ya, kan memang benar misalnya teman-teman lagi manggung terus kemudian kan ada yang misalnya pakai kostum apa terus fansnya pada di belakang noel ke kaki, noel ke pantat kita, noel punggung gitu. Ada nggak sih kamu dengar cerita dari temenmu, atau kalau kamu mau sharing juga misalnya gitu, ada nggak sih perilaku yang begitu yang diterima oleh teman-teman itu? Kalau aku lihat sendiri pernah malah, tapi puji Tuhannya aku nggak pernah di posisi itu karena kan drummer di belakang ya. Jadi yang itu sebenarnya vokalis atau keyboardis. Yang di depan gitu ya? Iya, yang di depan. Aku pernah lihat sih kayak mau lagi nyanyi nih dia nih, terus tamunya kan bapak-bapak gitu, bapak-bapak tiba-tiba pada berdiri nari-nari, terus mau ngerangkul vokalisnya. Oke. Aku kayak horor aja ngeliatnya. Untung aku drummer gitu. Jadi resikonya juga ada ya. Walaupun di dunia misalnya di teman-teman band itu juga punya resiko juga ya gitu, dapat kayak semacam pelecehan gitu ya, dalam bentuk misalnya ya tadi kayak ditoel-toel kayak ya kan itu masuk ke pelecehan seksual sebetulnya, dipegang segala macam gitu ya. Nah
Kemudian ini ada juga pertanyaan, sebenarnya Kak mau nanya kendala selama belajar drum pada awal-awal dulu apa aja? Soalnya drum biasanya lumayan sulit kan? Ya, kalau dulu awal-awal aku karena masih SMP, jadi mut-mutan banget. Oh, oke. Mut-mutan mau sticking aja males. Tuh sticking itu padahal sticking itu penting, tapi itu paling males. Sticking terus. Iya. Terus kalau latihan awal-awal kan biasa nyengkronin tangan sama kaki, tangan kanan kiri, kaki kanan kiri gitu. Ya sebenarnya nggak bakal susah sih kalau kita latihan terus. Gitu. Oke. Iya. Jadi lebih ke menumbuhkan rasa apa ya? Menghilangkan rasa malas itu kayaknya kuncinya ya. Iya, intinya latihan. Iya, latihan. Apalagi kalau misalnya ini contohnya aja ya. Misalnya kita nggak pernah lari, terus tiba-tiba kita harus lari. Kebayangkan besok paginya kakinya sakit semua. Bener, sama Ya kan? itu. Sama kayak main drum kan? Iya kan? Kayak main drum kalau gitu. kamu jadi kalau kamu kelamaan tuh jadi gimana tuh rasanya tuh? Kaku-kaku gitu tangannya. Aku pernah lama nggak main drum, terus nyampe di drum langsung main gak pemanasan, terus ini merah semua, nggak tahu kayak darahnya naik apa gitu. Iya. Pernah sih gitu, jadi makanya latihan penting banget walaupun aku jarang. Oke. Nah, sekarang ada juga yang nanya, Kak, pernah nggak sih mau tiba-tiba hancur pas lagi mau naik panggung? Terus gimana dong bikin bisa balikin mood jadi bagus lagi tuh gimana dong? Pernah, sering banget malah. Apalagi kalau cewek kan. Banget. Iya, cewek kan. Oh, pas lagi menstruasi gitu? Iya, lagi dapet gitu. Tiba-tiba. Aku kan mood swing banget orangnya. Oke. Buka gadget, nggak enak, langsung kayak bad mood, kayak gitu. Ya udah, aku balikin moodnya, ya mikirin hasilnya aja. Kita kerja buat bisa dapat uang kan. Kamu mau hidup mau makan apa enggak kayak gitu, ya udah. Jadi itu satu-satunya penyemangat ya. Satu-satunya semangat yang paling gitu ya, waktu kita udah ngeluh soal kerjaan, waktu kita udah bete banget tuh, terus wah kayak aku kan ini aku kerja buat hidup gitu ya, jadi semangat lagi. Nah, rencana tahun ini tuh apa selain menyelesaikan skripsi? Aku lagi belajar bikin musik sih, rencana. Rencananya pengen masih stay di Jogja, terus kalau Tuhan berkenan kuliahnya bisa wisuda tahun ini juga, aku masih pengen di sini, pengen mentokin lah bermusik di Jogja, pengen memperbanyak ilmu lagi. Situ. Ya. Oke. Nah, ini kan dirimu tadi cerita kamu lagi skripsi. Kan kalau skripsi tinggal udah nggak pernah ada kuliah ya. Tapi gimana waktu itu 4 tahun ini perjalananmu membagi waktu antara kuliah dan menjadi drummer? Gimana cara? Pernah nggak gagal satu mata kuliah gitu gara-gara nggak pernah masuk karena harus manggung kesana kemari? Pernah, hampir. Tapi aku kan mulai meniti karir di sekuler kan semester 3 Kak. Semester 3 itu aku mulai produktif, aku mulai ada dan sebagainya. Jadi dan puji Tuhannya aku bisa kayak aku orang yang kayak kalau nggak ada kesibukan aku nggak bisa seriusin kuliahku gitu ya. Ngerti nggak, kayak jadi aku taruh pekerjaanku ini buat trigger aku semangat kuliah gitu. Jadi setiap aku selalu, dulu aku pernah diajarin guru drum aku kayak gini, ibaratkan gini deh, kalau kamu pengen rajin latihan, pengen bagus main drumnya, kamu nggak boleh makan sebelum kamu bisa mainin ini, kayak gitu. Jadi aku analogiin ke sekuler musik aku.
kamu nggak boleh selesaiin tugas kuliah kamu sebelum kamu manggung. Jadi kayak gitu, selalu kayak gitu. Oh, iya. Jadi Gitu, kita harus cari cara gitu ya biar dua-duanya jalan. Salah satunya adalah satu hal menyemangati hal yang lain ya. Iya, Jadi benar. kuliah menyemangati bermain musik menyemangati untuk menyelesaikan kuliah. Oh, Iya, keren banget. Jadi ini simbiosis mutualisme yang dilakukan oleh satu orang. Dan aku kebiasaan gitu loh Kak, emang orangnya. Jadi multitasking gitu. gitu. Kadang kalau di kelas jadi di dalam lagi bersih-bersih, aku sambil ngulik lagu, sambil nyikat kamar mandi. Jadi semua bareng, emang udah kebiasaan gitu. Bareng terus pas untungnya nggak capeknya bareng ya. Kalau pas capeknya bareng terus nggak ada yang selesai. Iya gitu, karena aku nggak suka buang waktu, sangat nggak suka. Nggak suka banget buang waktu. Terus ya gitu, jadi semasa kuliah aku melakukan itu berulang-ulang. Pokoknya nggak mau tahu gimana caranya kamu masuk kuliah, tugasmu selesai kayak gitu. Dan sempat ada, aku kuliah waktu itu hampir nggak lulus gara-gara. Kenapa? Gara-gara ya begitu, kuliahnya tuh di weekend. Jadi aku Iya. Jadi kadang Terus kamu sering tinggalin gitu buat event ya? sebenarnya aku tinggalin tidur sih gara-gara capek event. Iya, karena capek itu sempat terbengkalai itu. Saya sih. Iya. Akhirnya aku temuin dosennya, aku bujuk-bujuk gimana kompensasinya harus gimana gitu kan. Ini semoga dosenmu nggak lihat loh. Kalau dosenmu lihat, dosenmu tahu kamu tidur, bukan? Kan saya juga jujur waktu itu, Pak, saya ketiduran sampai UAS pun saya ketiduran. Jadi iya, makanya karena saking PR-nya banget kuliah pagi itu, jadi saya minta keringannya. Saya harus apa Pak, sampai kayak gitu. Saya harus apa? Ya udah, gini aja, dikasih keringanan, dikasih tugas seperti itu. Akhirnya ya puji-Tuhannya nggak ada kuliah yang skip selama aku main musik. Ya. Gitu. Jadi sebetulnya kita bisa belajar dari siapa? Kak Keisha ini soal bagaimana kita melakukan negosiasi sama orang dewasa. Misalnya kita punya masalah gitu ya. Salah satu contohnya tadi, ternyata ada problem antara pekerjaan dan kuliah. Dan sebetulnya karena ketiduran, tapi bagaimana kita mampu meyakinkan orang dewasa atas kebutuhan kita. Jadi akhirnya dosennya juga tahu, ya karena ada beban-beban yang lain gitu. Nah ini juga butuh skill juga, butuh juga trik juga ya, bagaimana caranya meyakinkan. Dan nggak semua remaja itu atau kita tuh nggak semuanya juga dibekali oleh orang tua kita gimana cara negosiasi. Nah salah satunya yang tadi disampaikan oleh Kak Keisha ini bisa jadi contoh gitu ya teman-teman, gimana caranya negosiasi ke orang yang lebih dewasa atau lebih tua dari kita kalau misalnya kita punya kebutuhan. Terus pengalaman yang paling nggak bisa kamu lupain selama berkarir itu apa? Pernah nggak sih tiba-tiba mau ngedrum ya, sticknya nggak ke bawah, atau pernah ngedrum terus sticknya tuh patah gitu? Kan ada banyak pengalaman drummer yang kadang begitu juga, lupa nggak bawa nggak bawa dua gitu ya, cuma bawa satu, ternyata satu aja patah gitu. Nah nggak sih? Malah pernahnya nggak bawa tas yang isinya stick itu, malah nggak aku bawa, malah pernah. Terus sama sekali nggak bawa? Sama sekali nggak bawa. Terus kamu ngedrum pakai apa? Pakai tangan? Ya aku pinjam. Atau kamu pakai kayu, cari-cari kayu gitu? Akhirnya ya mau nggak mau pinjam sih kalau nggak salah waktu itu ya. Mulai lama banget. Banyak sih yang nggak bisa dilupain dari memory. Ya ampun, ini nih kayak orang pakai kacamata, ya kan? Terus dia lupa taruh kacamatanya di mana. Padahal udah tahu kacamatanya itu hidupnya dia, ya. Jadi kayak dirimu kan, drummer itu hidupnya itu di stick. Malah terus kamu nggak bawa? Iya, aku nggak bawa. Malah aku lebih seringnya kalau aku udah bawa stick itu aku tinggal tasnya, aku lupa bawa pulang. Sampai 3 hari itu aku baru ingat ketinggalan. Astaga. Ketinggalan di tempat makan gitu. Ya ampun, nggak tahu. Ini gimana sih? Drummer itu hidupnya di stick ya. Jadi kamu lebih ingat bawa handphone
ya. Bawa Iya, dompet itu lebih ingat daripada hidupmu loh. Stick tuh hidupmu, bayangin. lebih inget bawa lipstick. Ini sama kok. Beberapa teman coba kamu tanyain yang dia pakai kacamata. Padahal kalau nggak pakai kacamata nggak bisa baca. Tapi kacamatanya hilang bolak-balik. Naroknya sembarangan. Enggak di Ya, sini itu kan, kacamatanya. terus lupa juga gitu kan. Oke, ini ada juga pertanyaan, ada komentar sih, wah sangat menginspirasi nih Kak Keisha, makasih. Ada juga yang sayangnya aku, aduh ini fansnya berat nih kayaknya nih. Terus cantik Kak, gitu. Terus kemudian ada juga, sebentar, oke, kan kira-kira di Kak pernah nggak sih ada yang rese di medsos? Pernah nggak sih kamu dijulitin di media sosial? Sejauh ini aku nggak tahu ya pernah atau enggak, tapi di YouTube sih lebih sering komen-komen gitu. gitu. Iya, di komen YouTube. Kadang ada yang nggak proper gitu. Malah aku sengaja kayak ngepin komen mereka biar malah YouTube-ku yang naik gitu. Jadinya gitu. Iya, jadi malah hujat-hujatan gitu kan. Ya udah biarin aja mereka. Aku kan gak rugi gitu. Jadi secuek itu Kak, sama orang kayak gitu. Kayaknya aku udah bisa bayangin deh kalau kita ketemu langsung gitu ya, itu tuh cueknya kayak gimana aku udah tahu deh kayaknya. Tapi itu luarnya aja kok. Kalau iya dong, ya pasti. Nah, ini ada yang nanya, Kak pernah nggak sih salah mukul terus jadi ngeblank gitu? Oh, pernah. Atau misalnya udah selesai ya, udah closing, terus kamu masih satu ketukan. Bayangin aja, udah closing kamu masih satu ketukan. Aku pernah sih main salah ngeblank gitu, bener-bener blank. Oke, terus. Semoga itu pertama dan terakhir lah itu. Terus turun panggung kita aku nangis. Aku nangis kan terus karena emang bener-bener ngeblank, aku lupa banget waktu itu. Terus akhirnya pas udah kuliah ini atau pas nanti? Oh berarti pas udah di Jogja? Udah di Jogja. Dan itu karena aku malu banget, bener-bener malu banget, semalu-malunya sampai aku tidur itu kepikiran Kak salahku itu. Oke. Akhirnya aku turun minta maaf sama teman-teman gitu. Iya. Maaf sambil nangis gitu karena nggak pernah seburuk itu. Tapi aku jadi mikir sih ya nggak apa-apa aku ngalamin hal itu sekarang biar besok nggak lagi. Ya, cukup itu aja. Bisa jadi belajar ya akhirnya ya dari kegagalan, dari kesalahan. Ini ada akun nih, kamu mau sebutin namanya nggak? Atau kamu bacain nggak? Coba bacain. Katanya kalau namaku disebut Kak Keisha gemetaran badanku. Ya. Siapa ini namanya? Aden Satrian Iman. Aden Satria Iman. Sekarang udah gemeteran belum badannya? Udah disebutin tuh namanya. Awas stroke loh. Nggak sampai stroke kan gemeterannya. Tuh, sehat terus ya Pak. God bless you. Terima kasih Aden. Terima kasih. Oke. Sekarang aku pengen dong kamu kasih pesan ke teman-teman atau harapan ke teman-teman muda khususnya yang ingin meniti di dunia karir dan khususnya di beberapa alat musik yang mungkin masih terstigma sangat maskulin gitu. Kan itu butuh ini ya, itu tantangan khusus juga ya gitu. Itu apa? Iya. Kalau pesan aku, ini pengen bermusik ya, anak muda yang pengen meniti karir di musik. Sebenarnya bukan sekedar band-bandannya atau bukan sekedar skill kamu, tapi bagaimana kamu bisa naruh jiwa kamu itu di musik. Gimana sih kamu bisa musik itu seperti apa? Terus kalau kamu cuma mikirin misalnya nih realistisnya kamu cuma mikirin uangnya, kamu bakal pusing gitu. Nggak akan bisa sampai di goal yang kamu pengenin gitu. Jadi emang bermusik itu menurutku sesuatu yang harus ikhlas sih, harus jujur dan
nggak bisa dibuat-buat buat aku. Ya. Itu. Dan kalau buat yang alat musik yang masih terstigma maskulin, apa ya? Sebenarnya karena kita di Indonesia kali ya. Karena aku kalau ngelihat di luar, drummer cewek itu nggak di-treat seperti kita ini di Indonesia. Tapi aku bukan yang meremehkannya, tapi emang kita harus menerima bahwa keadaannya di Indonesia itu lingkungannya seperti ini, pemikirannya seperti ini. Jadi sebisa mungkin kita yang harus legowo gitu loh Kak, harus menerima. Ya, jadi lakuin yang kamu senang lakuin aja. Oke, terima kasih. Jadi kalau pesannya Kak Keisha, lakuin apa yang kamu senengin aja. Nah, terkait dengan misalnya beberapa profesi gitu ya, yang teman-teman masih terstigma, oh ini itu harusnya punya laki-laki segala macam. Teman-teman harus ingat, profesi-profesi itu atau barang-barang itu tuh nggak berjenis kelamin ya. Jadi yang berjenis kelamin itu orangnya, bukan profesinya. Jadi teman-teman nggak usah berkecil hati gitu ya. Kalau misalnya ternyata jadi sopir, jadi misalnya sopir truk, terus sopir alat berat gitu ya, itu tuh nggak ada ininya apa jenis kelaminnya di dalam alat-alat itu nggak ada. Jadi pilih aja, pokoknya pilih yang kalian sukai. Itu bener banget tuh. Karena apa? Karena kalau kita nggak suka, terus kemudian kita dipaksain, itu nanti hasilnya malah nggak maksimal. Oke, sebelum kita tutup Kak, aku mau ngumumin 5 akun yang bisa dapet tumbler dari Unala. Wow. Yang pertama adalah Naufal Afif Art, kemudian yang kedua Perempuan Keretek, kemudian yang ketiga Nuaim, yang keempat Perempuan Feminis, yang kelima Anggraini Rara 118. Nah, 5 akun ini silakan follow Instagramnya Unala dan kirim DM ke Instagramnya Unala. Gimana caranya tumbler ini bisa sampai ke rumahmu masing-masing. Nah, teman-teman, ikutin terus Instagramnya Unala karena kita akan melakukan sesi edukasi melalui Instagram Live dengan menghadirkan anak-anak muda, orang-orang yang expert di isu kesehatan reproduksi, isu seksualitas, isu gender, isu hubungan dengan orang lain, konsep diri, kemudian isu juga tentang kekerasan terhadap perempuan, kekerasan dalam rumah tangga gitu. Itu edukasi yang kita lakukan. Nah, jangan kelewatan juga kita punya digital konten yang akan kita lakukan. Jadi ada kelasnya gitu ya. Ada kelas digital konten di tanggal 11, 13, dan 15 jam 10 sampai jam 12.30. Gimana caranya? Kamu buka aja Instagramnya Unala dan itu gratis. Jadi buka ke situ dan kamu bakalan bisa ikutin kelas-kelas Unala yang oke banget. Dan tentu saja gratis ya. Besok kita ada kelas menulis pengalaman perempuan. Nanti tulisan-tulisan akan direview oleh Mbak Alis, kemudian juga kita bakalan ada sekolah kesehatan reproduksi remaja. Nah, edukasi ini, ya setelah teman-teman dapat edukasi, teman-teman boleh konsultasi secara online ke nomor 081 125555390. Atau bisa juga kirim DM ke Instagramnya Unala atau ke Facebooknya Unala. Jadi teman-teman silahkan aja kalau misalnya pengen konsultasi, punya kebutuhan untuk tanya informasi tentang kesehatan, bisa ke sana. Oke, terima kasih teman-temanku semua. Terima kasih Kak Keisha Grace sudah mau berbagi dengan teman-teman Unala, dan kita nanti semoga kita bisa ketemu lagi setelah new normal. Oke. Sip. Oke, bye-bye.